Malam itu, Jumat Kliwon, Johnny dan Agung melaju dengan motor bebek mereka menelusuri jalanan sepi. Udara dingin menusuk tulang, dan kabut tipis mulai menyelimuti pemandangan. Tujuan mereka adalah rumah nenek Johnny di desa seberang, namun untuk sampai ke sana, mereka harus melewati sebuah jembatan tua yang membentang di atas sungai. Jembatan itu terkenal angker, dengan pohon beringin raksasa di salah satu sisinya yang menjulang tinggi, seolah menjadi penjaga abadi. "Gung, jangan ngebut-ngebut," kata Johnny, mencoba menutupi kegugupannya. "Jalanan licin." Agung hanya terkekeh. "Penakut kau, John. Mana ada apa-apa." Namun, saat mereka melintasi jembatan, motor mereka tiba-tiba tersendat dan mati. Johnny dan Agung saling pandang, raut wajah mereka berubah pucat. Mereka tahu, ini bukan kali pertama motor mogok di jembatan itu. Banyak cerita beredar tentang pengendara yang mengalami hal serupa, dan saat itulah mereka sering diganggu. "Coba starter lagi, Gung," bisik Johnny. Agung mencoba berulang kali, namun motor tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba, suara tawa melengking terdengar dari arah pohon beringin. Suara itu begitu dekat, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di samping mereka. Bulu kuduk Johnny dan Agung berdiri tegak. Mereka tahu, itu bukan tawa manusia. Perlahan, mereka menoleh ke arah pohon beringin, dan di antara rimbunnya dedaunan, mereka melihat sesosok wanita berbaju putih lusuh dengan rambut panjang tergerai, duduk di salah satu dahan pohon. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah mereka. Itu adalah kuntilanak. Johnny dan Agung merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka berusaha untuk tetap tenang, namun kehadiran kuntilanak itu begitu nyata dan menakutkan. Sosok wanita berbaju putih itu turun dari pohon beringin, melayang perlahan menuju jembatan. Ia tidak langsung menghampiri mereka, melainkan duduk di tepian jembatan, kakinya menggantung di atas sungai yang gelap. "Mau kemana kalian, Nak?" Suara kuntilanak itu terdengar lirih, namun menyeramkan. Johnny dan Agung tak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Kuntilanak itu terus memandangi mereka dengan senyum tipis di wajahnya. Senyum yang membuat darah mereka serasa membeku. "Tidak usah takut," katanya lagi. "Aku hanya kesepian." Tiba-tiba, Agung merasakan sesuatu menyentuh punggungnya. Ia menoleh ke belakang, dan betapa terkejutnya ia saat melihat sosok kuntilanak itu sudah duduk di boncengan motor mereka, tepat di belakangnya. Ia tidak merasakan beratnya, namun hawa dingin yang menusuk. Johnny yang melihat itu, langsung berteriak histeris. Kuntilanak itu hanya tertawa, tawa yang semakin melengking dan mengiris telinga. Ketakutan mencekam Johnny dan Agung. Suara tawa kuntilanak yang melengking di belakang Agung membuat telinga mereka berdenging. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dari sosok tak kasat mata itu. Kuntilanak itu terus tertawa, seolah menikmati penderitaan mereka. "Lepaskan kami," teriak Johnny, suaranya bergetar. Kuntilanak itu tidak menjawab, ia hanya terus tertawa, dan kini, Johnny bisa merasakan embusan napas dingin di lehernya, seolah kuntilanak itu mendekatkan wajahnya ke arah Johnny. Bau bunga melati busuk tercium kuat, membuat perutnya mual. Dalam kepanikan, Agung tak menyerah. Ia terus mencoba menyalakan motornya. Jempolnya menekan tombol starter berulang kali, dengan harapan mukjizat akan terjadi. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya. Ia teringat nasihat orang tua agar tidak menoleh ke belakang jika diganggu makhluk halus. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak, "Allahu Akbar." Entah karena kebetulan atau kekuatan doa, motor itu tiba-tiba menyala dengan raungan keras. Johnny dan Agung tidak menyia-nyiakan kesempatan. Agung langsung tancap gas sekuat-kuatnya, melewati jembatan itu dalam sekejap. Mereka tak berani menoleh ke belakang, terus melaju tanpa henti hingga tiba di jalan raya yang lebih ramai. Setelah merasa cukup aman, mereka menepikan motor di sebuah warung kopi yang masih buka. Tubuh mereka gemetar, dan keringat dingin membasahi seluruh pakaian. Pemilik warung, seorang bapak tua, melihat mereka dengan heran. "Kenapa kalian, Nak, seperti habis melihat hantu saja," candanya. Johnny dan Agung hanya bisa saling pandang. Mereka tahu, kejadian di jembatan itu akan selalu menghantui mimpi mereka. Sejak malam itu, mereka tidak pernah lagi berani melewati jembatan tua itu saat gelap, apalagi pada malam Jumat Kliwon. Mereka tahu, kuntilanak di pohon beringin itu masih ada, dan akan selalu menunggu mangsa berikutnya yang berani melewati wilayahnya. Mereka bersyukur bisa selamat,
Namun bayangan sosok berbaju putih dengan mata merah menyala, dan tawa melengkingnya, tak akan pernah hilang dari ingatan mereka.